Para kepala daerah Lampung mengikuti retret hingga 28 Februari mendatang yang digelar di Magelang, Jawa Tengah. Terdapat 15 kepala daerah yang terdiri dari pasangan gubernur Lampung dan wakilnya, 12 pasangan bupati dan wakilnya, serta 2 pasangan wali kota dan wakilnya. Para kepala daerah Lampung tersebut telah resmi dilantik bersama 961 kepala daerah lainnya se-Indonesia pada hari Kamis lalu. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala daerah yang dilantik dan mengikuti retret diantaranya adalah Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis Romli. Setelah dilantik, mereka berjanji akan memajukan Kabupaten Lampung Utara, dan salah satu yang jadi prioritas adalah memperbaiki jalan. Ya, jadi pelantikan kepala daerah provinsi Kabupaten Lampung Kota adalah pelantikan yang spesial, ya. Karena baru sekali dilaksanakan di Republik kita ini pelantikan kepala daerah tersebut dilaksanakan di Istana Negara secara serentak. Jadi kita lihat sudah ada laporan dari bahwa ada 900 lebih, baik gubernur wakil, kemudian wakil yang dilantik secara serentak. Ini adalah penting bagi kami seluruh rakyat Indonesia yang dilantik oleh Presiden secara langsung. Pesan khusus itu bahwa semua kepala daerah diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas di daerah masing-masing, fokus pada status sebagai abdi masyarakat, abdi rakyat. Jadi intinya kami adalah pelayan pada masyarakat. Itu tindakan dialah. Pelantikan kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari penjabat atau PJ Bupati Lampung Utara, Aswarodi, ke Bupati dan Wakil Bupati definitif Hamartoni Romli. Masyarakat kini menunggu kepulangan para kepala daerah tersebut untuk memenuhi janji-janji politiknya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Razia besar-besaran menyambut datangnya bulan Ramadan digelar petugas gabungan di Pringsewu pada Sabtu malam. Petugas yang dibagi jadi 14 tim secara serentak melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam, hotel, dan indekos. Awal razia, petugas mendapati 2 pria yang sedang pesta sabu-sabu dari salah satu tempat penginapan. Polisi menyita 1 paket sabu-sabu sisa pakai lengkap dengan alat hisapnya. Dari tempat lain, petugas juga menangkap 13 orang, 6 diantaranya adalah perempuan. Mereka terjaring razia di tempat hiburan malam dan ada juga yang terpergok berada di indekos bersama pria yang bukan suaminya. Peredaran narkoba yang meningkat itu berimbas kepada merebaknya pergaulan bebas, seks bebas dan justru seks menyimpang. Pada hasil kegiatan malam ini, kita juga bisa temukan bahwa ada beberapa warga yang terjaring menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian juga yang nantinya akan digunakan untuk hubungan seks. Kemudian kami juga amankan beberapa warga yang kedapatan menggunakan jasa prostitusi. Kemudian melakukan hubungan bebas, muda-mudi juga ditemukan anak-anak di bawah umur yang melakukan hubungan seks. Dan kami juga amankan beberapa terapis pijat yang juga mendapatkan keuntungan finansial dari hubungan seks. Mereka yang terjaring razia kemudian digelandang ke Mapolres Pringsewu. Bagi yang terpergok mesum hanya didata dan diperbolehkan pulang dengan syarat dijemput anggota keluarganya. Sedangkan untuk 2 tersangka yang terpergok mengonsumsi narkoba ditahan. Menurut polisi, razia serupa akan digelar rutin hingga bulan Ramadan mendatang untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Asep Sepullah melaporkan dari Pringsewu. Meski kurang sepekan lagi, namun suasana Ramadan telah terasa. Di antaranya di Perumahan Abdi Negara, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Pada Sabtu malam, ratusan warga dan jemaah Musalah Al-Awabin menggelar pengajian dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan 1446 Hijriah, sekaligus memperingati Isra Mi'raj. Pengajian menghadirkan penceramah jebolan dari Aksi Indosiar, Ustadz Mumun. Pengajian kali ini berkonsep interaktif. Penceramah dan peserta pengajian saling tanya jawab.
Memperingati Isra Mi'raj dan menyongsong bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Nah, kalau boleh tahu berapa jamaah tadi yang hadir, Pak? Alhamdulillah sekitar 1.000 orang berjamaah yang hadir di acara Berita Akbar ini. Nah, Pak, itu tadi kan ada apa sih? Ada session atau segmen interaktif antara penceramah dengan para santri. Kalau boleh tahu maksudnya apa ya, Pak? Itu mendidik kepada anak-anak kita supaya lebih dalam lagi mendidik dalam ilmu agama, supaya mengerti itu agama. Bareng sama ibu bapak. Keluarga? Iya, lebih rame lagi lah. Dan semoga tahun depan lebih baik lagi. Nah, kalau ada interaktif, ramah, terus ada anak-anak dari PPI. Jika melihat kalender tahun Masehi, awal puasa diperkirakan sekitar tanggal 1 Maret mendatang. Namun, untuk menetapkan waktu pastinya harus menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar mulai 28 Februari mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.